Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas latihan soal untuk persiapan ujian akhir semester ataupun penilaian akhir semester kelas 9 pelajaran matematika bab operasi aljabar ya. Ini kita mulai dari soal pertama. Di sini ada bentuk sederhana dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 3, kemudian ditambah lagi 3x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Hasilnya berapa ya yang sederhananya? Langkah pertama kita akan samakan dulu angka-angkanya ya, suku-sukunya. Kita dekatkan yang satu tipe atau satu jenis. Di sini ada x kuadrat, ini pun ada x kuadrat. Kita coba dekatkan. Ini saya coba enter aja ke bawah. Ini saya menggunakan MyType ya, saya belum punya pennya, jadi mohon maaf kalau ada teman-teman yang merasa keganggu, tapi saya akan coba bahas sedetail mungkin ya. Yang x kuadrat kita dekatkan, kemudian ini juga ada x kuadrat, kita dekatkan juga. Jangan lupa bawa tandanya ya, tandanya nggak boleh berubah. Ini ada plus 5x, kemudian kita dekatkan dengan negatif 3x ya, saya copy paste aja di sini. Konstantanya ada plus 3, ini pun ada konstanta plus 4. Kalau misalkan udah didekatkan, tinggal operasikan aja. Ya, di sini ada x kuadrat, itu ada angka 1 sebetulnya. Cuma kalau 1 kan nggak ditulis biasanya. Yang 1 tambahkan dengan 3, dia jadi 4x kuadrat. Kemudian yang 5 dengan 3 dikurangkan ya. Ini kan sama-sama ada x-nya nih ya. 5 diambil 3 itu 2, berarti plus 2x. Kemudian terakhir angka 3 dengan 4. 3 tambah 4 adalah 7, jadi plus 7. Ini yang pangkatnya saya coba ke ataskan ya. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat plus 2x ditambah 7, ada di pilihan jawaban yang B. Nomor 2, jika A sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x min 5 dan B adalah 2x kuadrat min 3x min 4, maka nilai dari A dikurangi B adalah berapa? Perhatikan, ini saya akan coba copy dulu. Untuk yang A-nya nggak ada masalah ya. Ini nilai A-nya, saya kasih tanda kurung dulu. Kemudian nanti kita kurangi nih dengan nilai B-nya. Nilai B-nya saya copy aja di sini ya. Tapi harus pakai tanda kurung biar dia nanti ada kelihatan operasi pengurangannya. Nah, kalau seandainya penjumlahan, teman-teman nggak usah rapot-rapot lagi ya untuk mengkalikan tanda. Tapi karena dia pengurangan, ini harus kita kalikan tandanya ya. Untuk yang A-nya ini boleh dilepas kurungnya. Kita akan coba buka kurungnya jadi seperti ini. Tapi untuk yang B-nya hati-hati, ini ada operasi nih negatif, perkalian tanda ya. Negatif dikali 2x kuadrat, dia jadi negatif 2x kuadrat di sini ya. Ya. Ini saya copy aja deh biar gampang. Kemudian perhatikan negatif kalikan negatif 3x jadi positif. Ya, jadi perkalian tanda berpengaruh di operasi hitung pengurangan bentuk aljabar. Satu lagi, negatif dikali negatif 4, dia positif 4. Nah, setelah angka-angkanya udah kita ubah ke perkalian tanda tadi, kita dekatkan sekarang ya. Yang x kuadrat dengan x kuadrat lagi, di sini ada min 2x kuadrat. Kemudian yang 4x itu kita dekatkan dengan 3x ya. Tandanya nggak boleh berubah. Yang negatif 5 kita dekatkan juga dengan positif 4. Hati-hati perhitungan bilangan bulatnya ya, harus teliti ya. Yang x kuadrat, perhatikan ada angka 3 dengan 2, itu jadi x kuadrat aja ya. 3 kurangi 2 kan 1 ya. 1 nggak usah ditulis biasanya. Kemudian yang 4x ditambah 3x itu jadi positif 7x. Kemudian min 5 ditambah 4, hati-hati negatif 5 ditambah 4, hutang 5 bayar 4, dia sisa hutangnya 1 lagi ya, jadi negatif 1. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 7x negatif 1 atau minus 1, ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 3, hasil dari 4x dikalikan dengan x plus 5 ya. Kita akan kalikan dengan pola aljabar. Perhatikan, yang 4x ini kita kalikan dengan x ya. 4x dikali x, kalau misalkan saya tuliskan jadi yang 4x kalikan dengan x, kemudian ditambah 4x kalikan dengan 5 ya. Jadi aljabar itu satu-satu ya. Sekarang kita akan coba hitung 4x dikali x itu sama dengan 4x kuadrat, karena x ada 2 ya. Kemudian berikutnya ada 4x dikali 5 nih. 5 kalikan dengan 4, yaitu 20. X-nya tinggal ikutin aja, 20x. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 20x. Ada di pilihan jawaban yang C. Nomor 4, hasil dari x plus 5 dikali x min 5 ya. Kita akan coba kalikan dengan cara aljabar.
Yang X kalikan X itu dapat X pangkat 2 ya. Kemudian X kalikan dengan negatif 5 itu dapat negatif 5X. Setelah itu giliran 5 dengan X nih. 5 kali X itu positif ya, positif 5X. Kemudian 5 kalikan dengan negatif 5, jadi negatif 25. Ini saya coba pangkatkan ke atas dan saya akan coba copy lagi. Ini ada angka yang sama nih, tapi berlawanan tandanya. Negatif 5X ditambah 5X ya, jadi dia habis. Ini bisa kita coret atau kita hapus. Jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat min 25 itu ada di pilihan jawaban yang A. Nomor 5, hasil dari 2X plus 3 dikali X min 5 adalah, kita akan coba kalikan secara aljabar ya, kita kalikan satu-satu dulu. Yang 2X ya, yang 2X ini kalikan dengan X nih, 2X kalikan dengan X itu adalah 2X kuadrat. Kemudian yang 2X lanjut kalikan dengan negatif 5 ya, yaitu negatif 10X. Kemudian yang 3 kalikan dengan X itu jadi plus 3X, ikutin tandanya, hati-hati jangan sampai berubah tandanya. Terakhir 3 kalikan dengan negatif 5, yaitu negatif 15 ya. Ini pangkatnya saya katasin dulu, kemudian ini saya coba copy ulang aja. Di sini ada suku yang sama ya, ini sama-sama X nih, hati-hati. Min 10X ditambah 3X, min 10 ditambah 3 itu artinya hutang 10, bayar 3, jadi dia masih punya hutang 7 ya. Jawaban akhirnya adalah 2X kuadrat min 7X negatif 15, itu ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 6, bentuk faktor dari 4X kuadrat ditambah 20X adalah, perhatikan di sini kita akan coba keluarkan ya, ada variabel X yang sama nih, ada X juga kan ya, berarti X-nya bisa kita keluarkan sehingga di dalam tinggal 4X ditambah 20 ya, karena X-nya udah keluar 1. Setelah itu angka 4 dengan angka 20 kita faktorkan juga, 4-nya bisa keluar dari dalam kurung ini. Kalau misalkan dia keluar berarti di luar ada 4X, di dalam tinggal ada X saja. Karena yang 20 ini 4-nya udah keluar, berarti 20 bagi 4 yaitu 5 ya. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B, 4X dikali X plus 5. Untuk cara lainnya, teman-teman bisa ubah ke bentuk perkalian terlebih dahulu ya. Jadi 4X kuadrat itu kan sama dengan 4X dikali X, sedangkan 20X itu kan sama dengan 4X dikali 5 gitu ya. Ini kan ada angka yang sama nih, sama-sama ada angka 4X, itu kita keluarkan. Jadi 4X-nya keluar, sehingga di dalam kurung tinggal X plus 5. Hasilnya sama aja ya. Di jawabannya yang nomor 6 adalah pilihan yang B. Nomor 7, bentuk faktor dari X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0 adalah, kita akan coba rinci dulu ya, berapa nilai A-nya. A itu kan koefisien X kuadrat ya, sama dengan 1, kemudian B itu koefisien X-nya 9, dan C-nya sama dengan 20 atau konstanta ya. Untuk mencari bentuk faktornya, teman-teman cari dua buah angka yang apabila dijumlah itu sama dengan B atau sama dengan 9 kalau di soal nomor 7 itu ya. Kemudian cari dua angka juga yang kalau dikali itu dia jadi AC. A-nya 1, C-nya 20. Sorry, A-nya 1, C-nya 20. Berarti kalau dikali hasilnya 20. Nah, perkalian yang hasilnya 20, kita akan coba pilih ya. Itu bisa 1 kali 20, kemudian 2 dikali 10, kemudian 4 dikali 5. Di antara ketiga angka ini, mana angka-angka yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah yang B atau 9 ya. Pilihannya adalah pilihan yang 4 dengan 5, karena ketika 4 ditambah 5 itu hasilnya 9 ya. Sehingga bentuk faktornya udah bisa kita tentukan, karena kita ketemunya angka 4 dengan 5, berarti jawabannya adalah X plus 5 atau X plus 4 dulu ya. Kemudian dikalikan dengan X plus 5. Kalaupun ketukar nggak masalah, misalkan X plus 5 dulu, ya, X plus 5 dulu, baru kemudian X plus 4, gitu ya. Jadi jawabannya ada di pilihan jawaban yang C. Nomor 8, bentuk faktor dari X kuadrat ditambah 5X min 24 sama dengan 0 adalah, kita rinci dulu berapa nilai A-nya.
A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan negatif 24 ya. Jadi cari dua buah angka yang apabila dijumlah dia jadi B, yaitu 5. Dan ketika dia dikalikan, maka dia akan menjadi AC ya, yaitu 1 dikali negatif 24, yaitu negatif 24. Nah, kita fokus ke perkalian yang hasilnya 24 ya. Kita rinci dulu. Ada 1 kali 24, kemudian 2 dikali 12, 3 dikali 8, kemudian 4 dikali 6 ya. Nah, di antara 4 pilihan angka ini mana yang ketika dijumlah ya, itu hasilnya 5. Tetapi maksudnya jumlah itu bisa salah satunya ada yang negatif. Ini kan C-nya negatif ya, jadi kemungkinan angkanya yang negatif ya. Di antara keempat pilihan ini yang paling mungkin adalah pilihan yang 3 dengan 8. Ya, 3 dengan 8 itu kalau dia pengen jadi pengen jadi positif 5, berarti yang 8 kita kurangi dengan 3 ya. Artinya apa? 8 dan negatif 3 pilihan angkanya. Jadi udah ketemu angkanya, yaitu 8 dengan min 3. Ini bisa langsung buat jawabannya. Yang satu positif 8 ya, yang satu negatif 3. Kalaupun kebalik, nggak apa-apa. Misalkan X min 3 dulu, baru X plus 8, nggak jadi masalah ya. Kita akan coba cek jawabannya. Plus 8 dengan min 3 itu ada di jawaban yang A ya, pilihannya. X plus 8, X min 3. Betul, ada di pilihan jawaban yang A. Nomor 9, bentuk faktor dari 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 15 sama dengan 0. Perhatikan di sini nilai A-nya bukan 1 lagi ya, tapi angka 2. Nah, kita akan coba rinci dulu nilai-nilainya. Untuk A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya 13, dan nilai C-nya adalah 15 ya. Cari dua buah angka yang apabila dijumlah itu sama dengan B, yaitu 13. Sedangkan kalau dikali itu, dia hasilnya adalah AC ya, yaitu 2 kalikan dengan 15, angkanya adalah 30. Nah, perkalian yang hasilnya 30 adalah 1 dikali 30 ya. Saya coba rinci dulu. 1 dikali 30, 2 dikali 15, 3 dikali 10, kemudian 5 dikali 6 ya. Di antara keempat pilihan ini, mana yang ketika dijumlahkan hasilnya bisa angka 13 ya. Berarti angkanya pilihan yang 3 dengan 10 ya. Berarti yang satu 3, yang satu 10. Nah, ini agak beda nih. Kita nggak bisa langsung jawab 3 dengan 10 ya. Ini saya coba buat ke bawah dulu. Ini teman-teman buat pecahan seperti ini ya. Ini ya A-nya dipakai lagi nih, A-nya ya. Jadi yang satu 2x plus 3, yang satu lagi 2x plus 10. Ini dibagi dengan A. A itu berapa tadi nilainya? 2 atau koefisien X kuadrat, yaitu 2 ya. Jadi dibagi A berarti dibagi 2. Nah, di antara dua kelompok angka ini, antara 2x plus 3 dengan 2x plus 10, mana yang bisa dibagi 2 ya? 2 bisa dibagi 2, tapi 3-nya nggak bisa. Kita cek yang sebelahnya. 2 bisa dibagi 2, 10 pun bisa dibagi 2. Berarti ini kita operasikan dengan yang 2x plus 10 ya. Pencoretan dilakukan 2 kali ya. Ini kita coret, ini juga kita coret. Yang 10 juga kita coret. 10 bagi 2 itu kan sama dengan 5 ya. Jadi angka yang bawahnya itu udah habis. Sehingga hasilnya adalah 2x plus 3 dikali x plus 5. Atau kalau misalkan terbalik pun nggak apa-apa. Misalkan x plus 5 dulu boleh. Kemudian 2x plus 3 juga boleh ya. Pilihannya ada di pilihan jawaban yang apa nih? 2x plus 3, x plus 5. Ini ya, yang C ya. Pilihannya jawaban ada di pilihan jawaban yang C. Nah, untuk membuktikan teman-teman coba aja kalikan. Ya, kalikan kalau misalkan nanti diperoleh hasilnya seperti yang di soal, berarti udah betul ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10, bentuk faktor dari 6x kuadrat dikurangi x min 2 sama dengan 0 adalah, kita akan coba rinci dulu ya nilai-nilai A, B, C-nya. Perhatikan, di sini ada nilai A, itu sama dengan 6, kemudian B-nya negatif 1, dan C-nya negatif 2 ya. Cari dua buah angka yang ketika dijumlah sama dengan B, yaitu negatif 1. Tapi ketika dikali ya, dia sama dengan AC, yaitu 6 dikalikan dengan negatif 2.
Kalau dikali hasilnya negatif 12. Kita akan coba cek perkalian yang hasilnya 12, yaitu ada 1 kali 12, 2 dikali dengan 6, kemudian 3 dikalikan dengan 4. Ya. Di antara pilihan angka-angka ini, mana yang ketika dioperasikan jumlah itu negatif 1. Ini pasti ada angka yang negatif salah satunya, ya. Yang paling memungkinkan adalah pilihan 3 dengan 4, ya. Supaya jadi angka negatif 1, berarti operasinya adalah 3 kita kurangi 4 sama dengan negatif 1 kan. Artinya 3 positif, min 4-nya negatif, gitu ya. Nah, caranya sama dengan soal nomor 9. Ini kita buat seperti yang tadi ya. Ini jadi 6, kita buat pecahan dulu. Yang satu 6x, sorry, kita kasih kurung 6x, yang satu plus 3, yang satu lagi 6x negatif 4, tapi dibagi dengan A. A itu adalah koefisien dari si x kuadrat, yaitu 6. Nah, di sini nggak ada angka yang bisa dibagi 6 semuanya ya. 6 bisa dibagi 6, 3-nya enggak. Nanti pecahan dia, kan? Kemudian yang ini juga sama, 6 dibagi 6, 4-nya dia nggak habis. Berarti ini kita pecah nih. Yang 6 kita pecah menjadi 3 dengan 2 ya. 3 kali 2 kan sama dengan 6 kan ya, kita pecah. Kemudian yang 6x plus 3 teman-teman bagi 3. Sehingga kalau misalkan saya pecah seperti ini hasilnya. Yang 6x plus 3 dibagi dengan 3 ya. Kemudian satu lagi yang 6x min 4 itu dibagi dengan 2. Ini baru bisa. Perhatikan 6 dibagi 3 jadi 2x. 3 dibagi 3 jadi plus 1. Ini yang pertama kan, kita kasih tanda kurung dulu. Kemudian yang berikutnya adalah 6x dibagi 2 sama dengan 2x, min 4 dibagi 2, sorry, 6 dibagi 2 sama dengan 3x, ya, min 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya adalah 2x plus 1, ya, dikali 3x min 2, atau 3x min 2, dikalikan dengan 2x plus 1. Bebas, yang penting ada jawaban ini ya. Kita akan coba cek jawabannya. 2x plus 1 dikali 3x min 2. Ada di pilihan jawaban yang D. Mudah-mudahan pembahasan soalnya bermanfaat ya. Buat teman-teman yang mau request bab tertentu juga boleh. Karena saya nggak tahu nih bab apa aja yang keluar. Cuma saya cek di kelas 9 itu ada materi aljabar ya. Nanti untuk file soalnya saya akan coba simpan di deskripsi ya, buat ngedownloadnya. Teman-teman bisa coba latihan juga ya dengan berlatih dari soal 1 sampai nomor 10. Itu ada beberapa tipe latihan soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.